Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang atlet menembak asal Palembang tewas dalam kecelakaan lalu lintas saat berkendara dengan sepeda motor bersama saudaranya. Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemkot Palembang bersama Badan Pengawasan Obat sidak penjualan daging di pasar. Atlet e-sport dari 26 provinsi berlaga pada cabang olahraga e-sport di Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 di Sumatera Selatan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, pembelian telur ayam di pasaran di Palembang terlihat masih sepi. Pedagang memperkirakan pelanggan mereka saat ini masih fokus pada pengeluaran untuk anak yang baru masuk sekolah. Pembelian telur ayam di Palembang cenderung normal. Tidak ada lonjakan seperti menjelang Lebaran Idul Fitri yang lalu. Harga telur ayam berada di angka Rp26.000 per kilogram. Harga ini diperkirakan masih bertahan dalam beberapa hari karena pelanggan masih mementingkan pengeluaran biaya untuk keperluan anak sekolah offline pasca pandemi COVID-19. Para pedagang hanya berharap ada lonjakan pembelian mendekati Lebaran Idul Adha nanti. Sementara untuk harganya tidak akan naik karena persediaan telur juga cukup banyak. Tidak ada peningkatan, kayak hari biasa aja. Harganya 26. Pembelian kayaknya biasa aja juga, tidak ada peningkatan. Maksudnya penjualannya adalah lumayan. Pedagang telur ayam menyebutkan penjualan telur berhari di atas 100 kg. Belum ada lonjakan pembelian seperti menjelang Lebaran Idul Fitri lalu. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Sejumlah makanan yang tak layak konsumsi ditemukan di salah satu supermarket di Kota Palembang. BPOM dan pemerintah Kota Palembang memberi teguran keras lantaran temuan ini sudah kedua kalinya. Badan Pengawas Obat dan Makanan serta pemerintah Kota Palembang melakukan sidak di supermarket Jalan R. Sukamto, Palembang. Dari sidak yang dilakukan, petugas menemukan beberapa jenis makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa, kemasan rusak, hingga makanan yang tidak layak dikonsumsi. Pangan tak layak konsumsi ini akan diamankan dan dimusnahkan agar tidak diperjualbelikan sehingga tidak beredar di masyarakat. Kita harus amankan dan ini tidak boleh diperjualbelikan, ya, tidak akan dimusnahkan karena begini, BPOM dalam penanganan masalah ini kita melakukan pertama adalah cegah tanggal bahwa ini aman, tidak beredar di masyarakat. Cegah tanggalnya kita berikan sanksi administrasi, ini kita amankan, nanti kita musnahkan. Dengan temuan tersebut, store manager Farmer Market akan menelusuri terkait masih terpajangnya produk tidak layak pakan tersebut. Manggil dulu, nyari tahu kenapa ini bisa terlewatkan dalam pengecekan, karena pada dasarnya semua barang yang ada di sini itu kita punya form untuk dicek. Kalau untuk ini nanti kita akan berkoordinasi dengan terkait seperti apa yang harus dilakukan Farmer Market, kita akan mengikuti. Pemerintah Kota Palembang memberi teguran keras kepada pihak supermarket lantaran temuan ini sudah kedua kalinya. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sidak penjualan daging di Pasar Kilometer 5 Palembang. Sidak pasar dilakukan jelang Hari Raya Idul Adha agar daging yang dijual dapat dipastikan terbebas dari PMK atau penyakit mulut dan kuku. Dari hasil pengecekan yang dilakukan, daging sapi yang dijual pedagang aman dari penyakit kuku dan mulut. Wakil Wali Kota memastikan hingga saat ini pasar-pasar yang ada di Palembang masih aman dari virus PMK lantaran belum adanya temuan terkait PMK di Palembang. Hampir seluruh pedagang yang menjual daging sapi mendapatkan daging sapi segarnya itu dari rumah potong hewan yang kita miliki. Kalau sudah dari rumah potong hewan yang kita miliki tentu ini aman ya, karena semuanya dikontrol, dicek oleh dokter dan sebagainya.
1.600 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku siap disuntikan untuk hewan ternak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan masuknya penyakit PMK. 1.600 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku disuntikan kepada puluhan hewan ternak warga di Dusun Pancor, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Vaksin ini didapatkan dari bantuan TNI Korem 044 Garuda Dempo kepada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemberian vaksinasi ini sebagai langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku ternak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu sentra penghasil hewan ternak sapi terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Terlambat menanganinya, ini akan rawan ya. Kaitannya kenapa? Karena pasti terkait dengan perekonomian. Perekonomian pasti akan lumpuh juga karena kebanyakan sapi-sapi ini kan juga diantaranya milik masyarakat dan sebagainya. Kemudian karena cepat, maka kita harus juga melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, tidak seperti biasanya, harus segera artinya. Berdasarkan pantauan dinas terkait, hingga saat ini belum ada sapi maupun kambing terpapar virus PMK di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada dan menjaga kesehatan hewan ternaknya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Atlet e-sport dari 26 provinsi berlaga pada cabang olahraga e-sport di Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-6 di Sumatera Selatan. Pada Fornas kali ini 4 nomor cabang olahraga e-sport dipertandingkan. Beginilah keseruan yang terjadi pada cabang olahraga e-sport di Festival Olahraga Rekreasi atau Fornas ke-6 di Sumatera Selatan. Olahraga elektronik ini menjadi salah satu cabang olahraga yang paling digemari kaum milenial saat ini. Cabang olahraga e-sport di Fornas ke-6 Sumatera Selatan kali ini diikuti 26 provinsi. Pada Fornas 2022 ini, e-sport mempertandingkan 4 nomor yang terdiri dari nomor Clash Royale, PUBG Mobile, Mobile Legends, dan e-football. Olahraga e-sport ini diikuti lebih dari 220 peserta. Satu prestasi yang luar biasa untuk e-sport, walaupun olahraga baru, tapi kita sudah bisa berprestasi. Nah, IESPA mengadakan Fornas ini atau ada di Fornas ini untuk melihat dan membuka wadah dari olahraga rekreasi itu menjadi bibit-bibit untuk pemain-pemain yang bisa berprestasi. Harapannya ke depan? Harapan ke depannya kita sekarang adalah visi-misinya adalah sosialisasi dan edukasi untuk e-sports ini karena ini cabang olahraga baru. Tengah kalau buat ML satu tim sama PUBG satu tim sama PES satu tim. Banyak sih persiapannya mulai dari latihan terus chemistry ya. Nah, optimis untuk ini? Optimis pasti. Ya? Fornas kali ini ya? Datang Mas. Meski cabang olahraga e-sport masih terbilang baru, namun atlet e-sport Indonesia telah banyak menorehkan prestasi di tingkat internasional. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.